Mahkamah Agung Amerika Serikat baru saja mengesahkan kebijakan yang memungkinkan pemerintah mendeportasi para migran ke negara ketiga tanpa melalui persidangan, tanpa proses hukum yang layak, dan tanpa kesempatan yang memadai untuk membela diri. Keputusan ini menghapus perlindungan minimum, membiarkan pemerintah mengirim orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan atau penganiayaan ke tempat di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan atau bahkan kematian. Putusan pengadilan ini bukan sekadar perubahan kebijakan. Ini merupakan pukulan mendasar terhadap hak-hak kelompok paling rentan, sekaligus melucuti prinsip-prinsip dasar keadilan Amerika bagi semua orang. Ini adalah preseden yang mengkhawatirkan, yang mendefinisikan ulang makna Amerika melalui mekanisme kekejaman yang dilegalkan oleh negara. Proses deportasi yang baru ini sangat efisien migran, bahkan dengan catatan kecil sekalipun, dapat dengan cepat dikirim ke negara-negara yang tidak dikenal tanpa hakim, tanpa sidang, dan tanpa kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka dalam bahaya. Nyawa nyata dipertaruhkan, seperti pria gay yang dideportasi ke Meksiko, di mana ia diculik dan diserang, hanya kembali setelah perjuangan hukum yang putus asa. Kebijakan ini mengabaikan kewajiban AS di bawah hukum internasional, terutama larangan mengirim orang ke tempat-tempat di mana mereka berisiko disiksa. Pemerintah menganggap ini sebagai hal yang diperlukan untuk keamanan, tetapi ini sebenarnya tentang teater politik, mengorbankan hak asasi manusia demi kenyamanan birokrasi. Kekuatan sejati adalah menegakkan prinsip-prinsip, bukan meninggalkan yang rentan demi keuntungan politik. Keputusan Mahkamah Agung 63 ini bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga ideologis, memprioritaskan kekuasaan eksekutif di atas hak individu. Mayoritas konservatif tunduk pada pemerintah, sementara hakim-hakim liberal membunyikan alarm, memperingatkan bahwa ini akan mengutuk ribuan orang pada kekerasan dan penganiayaan. Putusan ini mengungkap perpecahan yang dalam, apakah hukum adalah alat kekuasaan atau perisai bagi yang tidak berdaya. Untuk saat ini, pengadilan telah memilih kekuasaan memperlakukan hak non-warga negara sebagai hambatan, bukan prinsip. Jiwa keadilan Amerika berada dalam bahaya. Tanggapan internasional cepat dan mengecam. Pejabat PBB dan Amnesty International menyebut putusan itu sebagai bencana moral dan pelanggaran hukum hak asasi manusia global. AS kini dipandang meruntuhkan perlindungan pengungsi yang pernah diperjuangkannya, mengirim pesan berbahaya bahwa hak asasi manusia adalah pilihan. Pemerintahan ini menganggap ini sebagai kemenangan bagi kedaulatan dan keamanan, tetapi mengabaikan biaya moral yang sangat besar. Komunitas hak asasi manusia dunia bersatu dalam kecaman, sementara pemerintah AS merayakan pengikisan perlindungan dasar. Ini bukan hanya perselisihan kebijakan, ini adalah benturan antara nilai-nilai kemanusiaan dan nasionalisme mentah. Di balik jargon hukum ada orang-orang nyata, seperti pria dari Kuba dan Honduras yang hampir dideportasi ke Sudan Selatan yang dilanda perang, atau pria Guatemala yang diserang setelah dikirim ke Meksiko. Kisah-kisah ini mengungkap kekejaman dan absurditas kebijakan yang tidak melakukan apapun untuk keamanan Amerika, tetapi menimbulkan trauma pada mereka yang mencari perlindungan. Pakar hukum memperingatkan bahwa putusan ini dapat membuat 1 juta migran dapat dipindahkan ke negara manapun yang mau menerima mereka, mengubah mereka menjadi kelas yang dapat dibuang. Setiap orang memiliki cerita, harapan, ketakutan. Kebijakan ini adalah mesin penderitaan manusia, yang kini berjalan dengan kecepatan penuh. Mahkamah Agung telah menjadikan penderitaan sebagai kebijakan resmi. Amerika pernah berjanji menjadi mercusuar bagi yang tertindas. Tetapi putusan ini menghancurkan citra itu, menggantikan harapan dengan birokrasi dan ketakutan. Hak untuk mencari suaka dan tidak dikirim ke tempat penyiksaan adalah nilai-nilai universal. Ketika AS meninggalkannya, itu menandakan kemunduran global dari hak asasi manusia. Ketertiban sejati tidak dapat dibangun di atas ketidakadilan, melucuti proses hukum yang semestinya dari yang rentan melemahkan perlindungan bagi semua orang. Jika hukum menjadi alat penindasan, kemana orang akan mencari keadilan? Ini lebih dari sekadar kekalahan hukum. Ini adalah ujian hati nurani nasional. Masa depan hak asasi manusia mungkin tergantung pada bagaimana kita menjawabnya.